Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 8 November. Kita akan baca dari 377. Salam, salam kerahiman. Senang sekali saya Teresia Liliana diberi kesempatan oleh Ibu Esterina untuk membacakan dan berbagi dari buku harian Santa Faustina nomor 377. Menarik sekali bacaan hari ini dari pengalaman iman Suster Faustina yang dia tuliskan dalam buku hariannya. Saya bacakan ya. Mengenai pengakuan dosa, kita harus memetik dua macam manfaat dari pengakuan dosa. Pertama, kita pergi ke pengakuan dosa untuk disembuhkan. Kedua, kita pergi ke pengakuan dosa untuk dididik. Seperti seorang anak kecil, jiwa kita memiliki kebutuhan lestari akan pendidikan. Ya Yesusku, aku memahami kata-kata ini sedalam-dalamnya. Dan aku mengetahuinya berdasarkan pengalamanku sendiri, bahwa atas dasar kekuatannya sendiri, jiwa tidak akan maju. Ia akan bersusah payah dan tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan Allah. Ia akan terus-menerus sesat, sebab pikirannya digelapkan dan tidak tahu bagaimana mencermati masalah-masalahnya sendiri. Aku akan memberikan perhatian istimewa kepada dua hal. Pertama, dalam melakukan pengakuan dosaku, aku akan mengutamakan dosa yang paling merendahkan diriku. Juga kalau dosa itu akan tampak remeh. Tetapi itu sangat berat bagiku. Dan karena alasan itu, aku akan mengatakannya. Kedua, aku akan mengamalkan penyesalan, bukan hanya selama pengakuan dosa, tetapi selama pemeriksaan batin. Dan aku akan membangkitkan dalam diriku suatu sesal sempurna, khususnya ketika aku pergi tidur. Satu kata lagi, jiwa yang sungguh mau maju dalam kesempurnaan harus mematuhi secara ketat nasihat yang diberikan oleh pembimbing rohani. Semakin besar kepercayaan kita kepadanya, semakin kuduslah kita. Saya ulangi poin pertama, kita pergi ke pengakuan dosa untuk disembuhkan. Saya teringat nasihat dari seorang Romo saat saya menerima sakramen tobat. Romo Dismas Tulolo SY mengatakan kepada saya, pentingnya kita secara rutin dan setia menerima sakramen tobat. Para kudus, Santo Santa, sangat mencintai sakramen tobat, sangat setia rutin menerima sakramen tobat. Dan juga Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa sempurna. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Sambil Romo memperagakan kedua telapak tangannya. Tangannya dikepalkan, ia dikatupkan seperti orang tinju. Ini menggambarkan Yesus yang kudus, sedang kita atau saya ini orang berdosa, sulit menyatu. Bagaimana mungkin yang kudus dan suci, yang berdosa bisa menyatu? Nah, untuk bisa menyatu, kita harus rajin, harus rutin menerima sakramen tobat. Romo juga mengatakan ada doa atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
karena terhalang oleh dosa. Setelah menerima sakramen tobat, pintu kerahiman atau berkat kesembuhan mengalir dari hatinya yang kudus, dari tangannya yang penuh kuasa, dan menyembuhkan. Peristiwa ini juga bisa kita lihat atau kita alami pada saat sakit, sebelum menerima sakramen perminyakan orang sakit dan ekaristi. Ini bagi orang yang sadar atau bagi yang masih bisa menerima sakramen tobat. Sering Romo mengajak untuk mendahulukan menerima sakramen tobat, baru perminyakan orang sakit dan ekaristi. Dan bagi yang kondisinya tidak memungkinkan, Romo langsung memberikan sakramen perminyakan orang sakit dan mungkin dengan ekaristi. Ini yang diberikan Romo ketika mama saya sedang sakit. Nah, ini yang dimaksud Santa Faustina di tulisannya tadi. Sakramen tobat menyembuhkan. Dan kita juga tahu Santa Faustina rutin menerima sakramen tobat. Dan dia mengalami mujizat penyembuhan atau kekuatan dari Tuhan lewat sakramen tobat dan ekaristi. Walaupun kemudian dia sakit lagi, dia menderita, tapi sakit dan penderitaannya itu dia minta sebagai silih untuk pertobatan orang-orang berdosa, untuk mendoakan orang yang sedang sakit atau mengalami sesuatu yang butuh doa-doa dia. Nah, sebagai silihnya itu dia mengalami sakit. Tapi kita lihat dia begitu mencintai sakramen tobat. Di masa pandemi ini kita tidak bisa menerima sakramen tobat. Biasanya seperti nasihat Romo Dismas, saya sebulan sekali menerima sakramen tobat. Baik di paroki, ya ketika Romo masih ada, ketika sekarang ya ganti Romo, ganti cara dan aturan. Ya saya mau membagikan sebelum masa pandemi, ketika mengikuti misa dan adorasi di TKKI, saya selalu datang pagian untuk ikut antri menerima sakramen tobat. Karena saya orang berdosa, saya membutuhkan sakramen tobat. Ketika Romo Dismas sudah pindah, karena nasihatnya itu yang mendidik saya, yang mengingatkan saya pentingnya sakramen tobat. Jadi saya selalu berusaha untuk rutin menerimanya. Dan saya bersyukur berbagai kesempatan, ya saya meyakini Tuhan yang menghendakinya. Ya saya punya pengalaman, pernah saya menunggu teman di salah satu gereja, sambil menunggu dia WA saya, dia naik kereta, posisinya masih jauh. Saya melihat, aduh masih jauh, lebih baik saya masuk ke gereja untuk berdoa. Tapi ternyata dalam gereja, putra Atta yang senior sedang melatih yang junior. Karena merasa nggak nyaman dan terganggu, saya keluar. Ya, saya seperti mendapatkan satu bisikan, lebih baik saya menerima sakramen tobat. Saya melangkah ke sekretariat. Saya bertanya ke ibu yang bertugas di sana. Saya ingin ketemu Romo. Saya mau menerima sakramen tobat. Setelah ditanya dari paroki mana dan segala sebagainya, kemudian ibu itu memanggil Romo. Setelah mendapat jawaban Romo bersedia, saya keluar, saya memeriksa batin, menyiapkan diri saya untuk menerima sakramen tobat. Dari dosa yang paling remeh, tapi itu sangat berat bagiku.
Saya bersyukur, hari itu saya sangat bersyukur. Nasihat Romo itu sangat mendidik saya. Seperti seorang anak kecil, saya yakin Tuhan yang hadir dalam diri imam itu yang bicara langsung kepada saya. Dan saya tidak menyangka, saya diajak Romo itu masuk ke dalam kapel di pasturan. Di mana dalam kapel itu, di depan tabernakel, Romo itu menerimakan sakramen tobat kepada saya. Saya menyadari dan saya yakin Yesus sungguh hadir. Yesus menasehati saya, menegur saya, menyentuh saya, menguatkan saya. Dan saya yakin itu Tuhan mendidik saya seperti seorang guru mendidik anaknya. Seorang ayah mendidik anaknya. Itu yang Tuhan lakukan kepada saya. Di masa pandemi ini, terakhir pengakuan dosa saya 30 Juli yang lalu. Ya, 3 bulan yang lalu. Itu juga saya menggunakan kesempatan. Romo di paroki kami akan dipindahkan. Saya WA Romo itu sambil memberikan kenang-kenangan buat Romo. Saya meminta, Romo, apakah boleh saya menerima sakramen tobat? Saya sudah lama tidak menerima sakramen tobat. Saya bersyukur Romo mau. Jadi saya boleh menerima sakramen tobat. 30 Juli itu saya menerima sakramen tobat. Dan nasihatnya sangat menguatkan saya. Di paroki lain itu yang tadi saya sharingkan itu kira-kira 2 tahun atau yang lalu. Walaupun sudah lama, nasihat Romo itu bagi saya sangat menguatkan saya dan mendidik saya. Nah, seperti itu yang dikatakan Santa Faustina, nasihat yang diberikan oleh pembimbing rohani. Semakin besar kepercayaan kita kepadanya, semakin kuduslah kita. Kita orang berdosa. Khususnya saya merasa saya orang berdosa. Karena itu saya membutuhkan sakramen tobat. Dan saya, apa yang disampaikan oleh Romo Dismas tentang pentingnya rutin menerima sakramen tobat, saya juga bagikan kepada anak-anak komuni pertama, kepada remaja-remaja yang akan menerima sakramen krisma, juga kepada katekumen saya. Pentingnya rutin menerima sakramen tobat. Juga saya memperagakan apa yang disampaikan oleh Romo Dismas. Tuhan yang kudus, Allah yang kudus, bisa menyatu dengan kita kalau kita juga mau dan setia rutin menerima sakramen tobat dan ekaristi. Kita bisa belajar dari Beato Koris Aquitis yang rutin menerima sakramen tobat, dari Santa Faustina, juga para kudus Allah lainnya. Mereka bisa menjadi kudus, bisa menjadi santo dan santa karena mencintai sakramen tobat dan ekaristi, dan juga amal kasih lainnya. Demikian sharing saya. Terima kasih Ibu Esterina. Terima kasih semua. Salam kerahiman. Tuhan memberkati. Tadi kita sudah dengar ya sharing dari Ibu Teresia Lili. Dia sebagai devosan kerahiman sudah sejak tahun 2006. Termasuk dalam umat paroki Hati Santa Perawan Maria Tidak Bernoda di Tangerang. Kegiatannya dia sebagai katekis, juga
pernah jadi sekretaris di KKI KAJ beberapa waktu yang lalu, dan sekarang dia sebagai humas ya. Orang yang paling sibuk, yang paling banyak koneksinya dengan komunitas-komunitas lain yang ada di KAJ. Dia katakan bahwa dia secara rutin menerima sakramen tobat 1 bulan 1 kali ya. Tapi karena masa pandemi seperti sekarang ini, maka kegiatan tersebut otomatis tertunda. Tapi dia selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk sedapat mungkin menerima sakramen tobat. Di dalam ceritanya, pada waktu dia menunggu temannya menegur dia, kita bisa mencontoh ya apa yang dilakukan oleh Teresia Lili ini. Jadi walaupun di tengah kesibukan, walaupun dia sedang menunggu teman, tapi dia selalu berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dengan seefektif mungkin, dan bukan untuk hal-hal yang sepele, tapi fokus ke Tuhan. Berdoa, cari romo, terima sakramen tobat. Jadi banyak hal yang dia terima, bahkan dia bisa bersyukur. Nah, kalau kita bicara manfaat dari sakramen tobat, seperti tadi dikatakan ya, kita menerima sakramen tobat itu untuk disembuhkan dan untuk dididik. Jadi buat teman-teman yang pergi ke sakramen tobat hanya karena kewajiban, hanya karena mau Natal atau mau Paskah, terus merasa udah lama nggak terima sakramen tobat, ya sudahlah saya terima sakramen tobat. Nah sekarang mulai mindsetnya dirubah. Jadi pada waktu kita menerima sakramen tobat, tujuan kita menerima sakramen tobat yaitu untuk disembuhkan dan untuk dididik. Kalau saya mengumpamakan seperti contohnya misalnya saya sakit, saya pergi ke dokter. Bukan hanya pikirnya saya harus bayar uang, bukan pikirnya saya nanti bakal dapat obat, tapi pemikirannya adalah saya sakit, saya mau disembuhkan. Saya pergi ke ahlinya supaya badan saya sehat lagi. Dan mempelajari juga sebab sakit saya itu apa. Dokternya biasanya memberi nasihat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus makan ini, harus makan itu. Jadi kita memang dididik untuk selanjutnya menjadi lebih baik. Karena jiwa atas dasar kekuatannya sendiri tidak akan maju. Ya, ini masukan buat kita semua. Jadi jiwa yang atas dasar kekuatannya sendiri nggak akan maju. Ia akan bersusah payah dan tidak melakukan apa-apa untuk kemuliaan Allah. Ia akan terus-menerus sesat karena tidak tahu bagaimana mencermati masalah-masalah. Contoh ya, contoh yang gampang. Kalau saya, contoh ya, saya beli sayur di tukang sayur. Saya beli dengan uang yang saya keluarkan, saya ingin dapat yang terbaik. Saya nggak peduli makanan itu nanti atau sayur itu habis atau nggak habis, tapi saya lebih berpikir dengan uang saya harus bisa dapat yang terbaik, yang banyak bahkan ya. Mungkin kalau bisa lebih banyak dari orang lain. Itu pemikiran kita ya, pemikiran awal. Nah setelah itu masak, sayurnya ternyata gosong. Ya sudah, dibuang saja. Besok beli lagi. Waktu beli lagi, saya tetap punya niat saya mau beli dengan uang saya, tapi saya mau dapat yang sebanyak mungkin. Tanpa saya berpikir tukang sayur itu rugi atau enggak. Karena saya bayar, uang saya masak enak enggak enak, gosong enggak gosong, itu hak saya buang-buang. Dan kalau itu tidak masuk ke dalam pertobatan, saya enggak pernah merasa bersalah. Ini yang dikatakan bisa sesat. Karena pemikirannya adalah itu uang saya, hak saya mau makanan itu, masakan itu mau saya buang, mau saya masak seperti apa, mau jadi nggak enak, mau jadi enak, itu hak saya. Nah inilah yang dikatakan bisa sesat. Karena saya nggak mengevaluasi diri, saya nggak merenungkan perbuatan saya itu benar nggak di matanya Tuhan. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, uang saya
kesimpulan saya, maunya saya, itu yang dikatakan nggak bakal maju. Tapi kalau kita masuk ke dalam sakramen tobat, kita sama Tuhan itu dijamah, diberi pencerahan, diberi hal-hal yang kita nggak tahu jadi tahu. Di dalam percakapan, di dalam pengakuan dosa tersebut, Tuhan Yesus bisa berbicara, bisa menegur saya, bisa bilang bahwa betul itu uang kamu, itu sayur kamu. Tapi kamu tidak hati-hati, dengan seenaknya kamu buang. Kamu pernah pikir enggak? Begitu banyak orang yang kelaparan. Bukan hanya kurus, bukan hanya kurang gizi, tapi mati karena kelaparan. Sementara kamu dengan seenaknya membuang makanan tersebut karena merasa itu hak kamu. Semoga Bapak Ibu bisa dapat ya pencerahan atau apa yang ingin saya sharingkan. Secara sepihak memang yang kita lakukan nggak salah, itu uang saya. Tapi kalau kita merenungkan lebih lanjut, yang kita lakukan itu salah. Sehingga di sini dikatakan kalau dengan kekuatan sendiri kamu nggak akan maju dalam hal rohani. Ya, kamu bersusah payah juga, kamu tuh nggak melakukan apa-apa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhannya nggak dimuliakan. Tapi kalau kita mengevaluasi bahwa perbuatan saya salah, saya bertobat, saya lebih hati-hati lagi dengan apa yang Tuhan sudah kasih, saya lebih peduli lagi memberi kepada orang-orang yang sekitar, pada saat itulah nama Tuhan dimuliakan. Ia akan terus-menerus sesat karena tidak tahu bagaimana mencermati masalah-masalah. Dalam sakramen tobat, 1. Mengaku dosa yang paling merendahkan diriku, walau itu dosa yang tampak remeh. Itu yang dilakukan oleh Suster Faustina. Biasanya kan kita berpikir dosa saya ini, wah dosa saya besar. Ya. Tapi untuk Suster Faustina, dosa yang kelihatan kecil pun dia mengakukan dosa tersebut karena dia katakan itu yang membuat aku berdosa. Jadi jangan menganggap itu dosa kecil, enggak ya. Apapun yang dilakukan, mengakulah kalau memang ada satu dorongan bahwa memang iya saya salah. Kedua, selain dia mengaku dosa yang paling merendahkan dirinya, juga dia akan mengamalkan penyesalan. Jadi bukan hanya ya Tuhan. Contoh ya, saya misalnya mencuri ayam. Saya tidak hanya sekedar bilang, Tuhan saya salah, saya mencuri ayam dan besok saya udah nggak mencuri lagi. Bukan hanya tidak melakukan lagi ya, tapi dalam hal ini dikatakan akan mengamalkan penyesalan. Artinya kalau saya melakukan perbuatan itu, pertama saya tidak lakukan lagi, tapi saya harus melakukan sesuatu yang lebih. Misalnya orang yang saya curi ayamnya, saya harus datang. Saya harus ngaku bahwa saya mencuri, bahkan mungkin saya harus melakukan satu ganti rugi. Enggak berpikir saya malu, nanti saya ketahuan, tapi itulah mengamalkan penyesalan. Jadi harus ada tindakan nyata. Membangkitkan sesal sempurna. Nah, ini mungkin bisa diambil satu contoh orang-orang yang bilang, ngaku dosa ya sudah, ngaku saja langsung ngomong sama Tuhan. Nggak usah lewat promo, nggak usah lewat pastor. Pertama, malu. Kedua, promo juga berdosa, misalnya ya. Nah, tapi di sini dikatakan membangkitkan sesal yang sempurna. Kita, kalau nggak ketahuan, biasanya merasa nyaman, agak nyaman. Tapi kalau saya sudah ngomong, contoh ya, contoh yang gampang, saya bilang sama suami saya, hari ini saya mau pantang, nggak makan daging. Terus tiba-tiba makan siang, makan malamnya begitu mewah. Kalau saya sudah bilang saya nggak makan daging, maka pertahanan saya lebih kuat. Karena bisa saja suami saya bilang, tadi bilang nggak mau makan daging, kok sekarang makan daging? Ya, jadi itu membantu saya untuk menjaga saya tidak melakukan kesalahan lagi.
Tapi kalau saya diem aja, kan yang tahu Tuhan aja. Saya nggak mengaku dosa, nggak cerita sama orang lain. Paling-paling dalam hati, Tuhan makanannya terlalu enak Tuhan. Saya makan lagi ya. Jadi saya daging tetap makan. Besok saya baru mulai pantang. Tergoda dan godaan itu menjadi menguasai saya karena nggak ada yang tahu. Itu yang saya mengerti ya. Jadi dengan menerima sakramen tobat, kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, rendah hati, mengakui kesalahan, tapi sekaligus juga mohon kekuatan dari Tuhan supaya saya nggak berdosa lagi. Dan kalau saya sudah ngomong dengan suara, kedengeran juga sama telinga sendiri, dan sudah ada orang lain yang tahu, walaupun pastor nggak boleh ngomong sama siapa-siapa, tapi itu membuat saya menjadi lebih bisa bertekad untuk melaksanakan apa yang sudah saya katakan. Itu buat saya ya. Jiwa yang sungguh mau maju dalam kesempurnaan harus mematuhi secara ketat nasihat dari pembimbing rohani. Semakin kita percaya, kita semakin kudus. Memang dianjurkan buat kita semua, kita harusnya punya pembimbing rohani. Karena setinggi apapun ilmu kita atau iman kita, tapi kita tetap manusia. Kita tetap manusia yang tidak sempurna, manusia yang serba terbatas. Oleh sebab itu tetap kita butuh pembimbing rohani. Dan di sini dikatakan untuk jiwa yang sungguh mau maju dalam kesempurnaan harus mematuhi secara ketat nasihat dari pembimbing rohani. Jadi nasihat itu harus diikuti dengan ketat, bukan ditawar atau bukan ya kalau saya suka saya ikut, kalau saya nggak suka saya nggak ikut. Bukan seperti itu ya. Ini syarat untuk maju dalam kesempurnaan. Perlu ketaatan, perlu kerendahan hati. Semakin kita percaya, kita semakin kudus. Jadi dengan kita sharing atau kita meminta nasihat daripada Bapak pengakuan atau pembimbing atau yang dituakan, kita belajar ketaatan. Kita belajar kerendahan hati, bukan sok semuanya saya tahu ya, tapi kita perlu pendapat orang, kita perlu nasihat dari orang lain, dan itu juga menunjukkan ketidaksombongan kita. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu pada hari ini, di mana Engkau kembali mengingatkan kami akan pentingnya sakramen tobat. Sakramen tobat itu bukan hanya sekedar kami datang mengaku dosa-dosa kami dan kami diadili karena dosa-dosa tersebut, tapi yang terpenting adalah dengan kami menerima sakramen tobat itu menjadikan kami juga orang-orang yang rendah hati, mengakui kelemahan kami, mengakui kesalahan kami, dan kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena melalui sakramen tobat kami dididik, kami disembuhkan. Tumbuhkanlah rasa cinta kami Tuhan untuk rajin-rajin menerima sakramen tobat. Dalam masa ini memang hal tersebut tidak dapat kami lakukan. Tapi semua ini kami mau percayakan padamu Tuhan, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Teresia Lili yang sudah bercerita, sudah men-sharingkan pengalaman hidupnya yang begitu panjang lebar, yang begitu detail, di mana semuanya itu dia ungkapkan sebagai rasa syukur atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu. Walaupun dia merasa ditegur Tuhan, tapi justru teguran itu menunjukkan bahwa Engkau mengasihi dia, Engkau memelihara dia, Engkau mendengarkan dia. Berkati Lili dan keluarganya Tuhan, juga terutama ibunya Lili yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan supaya mamanya dari Lili ini boleh segera menikmati hidup kekal bersama Engkau di surga. Dan Engkau menurunkan rahmat berkat untuk Lili dan keluarganya, agar selalu ada di dalam pemeliharaanmu, dalam perlindunganmu, dan limpah berkat untuk mereka semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.
was God.